Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hartika dengan NIM 190 2010 2018. Ingin membacakan makalah kami yang berjudul Studi Kasus Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase di Indonesia. Langsung saja mungkin masuk di yang pertama, latar belakang. Arbitrase, baik nasional maupun internasional, memiliki peran dan fungsi yang makin lama makin penting dalam kerangka proses penyelesaian sengketa, khusus bagi Indonesia sebagai negara niaga kecil yang telah memastikan diri untuk memasuki arena ekonomi dunia yang terintegrasi. Arbitrase sangat penting karena tidak ada pengadilan dunia yang dapat menangani sengketa komersial yang terjadi dari perdagangan internasional. Arbitrase merupakan salah satu mode penyelesaian sengketa yang dapat dipilih di antara berbagai sarana. Penyelesaian sengketa komersial yang tersedia. Oleh karena itu, arbitrase diyakini sebagai fungsi tempat penyelesaian komersial yang reliable, efektif, dan efisien. Kontra bisnis antara pengusaha asing dengan pengusaha nasional terus berlangsung dan semakin terbuka luas. Fenomena itu telah berdampak terhadap peran pengadilan negeri sebagai lembaga tempat penyelesaian sengketa. Pengadilan negeri dianggap kurang mampu memenuhi tuntutan percepatan yang selalu dituntut oleh para pengusaha, termasuk dalam soal penyelesaian sengketa yang dihadapi, sehingga pihak-pihak dalam bisnis menganggap tidak efektif jika sengketanya diselesaikan melalui peradilan negeri. Di lain pihak, persoalan utama yang dihadapi lembaga pengadilan adalah cara pandang hakim terhadap hukum yang amat kaku dan normatif prosedural dalam melakukan konkretisasi hukum. Hakim hanya menangkap apa yang disebut keadilan hukum, tetapi gagal menangkap keadilan masyarakat. Hakim telah meninggalkan pertimbangan hukum yang berkeadilan dalam putusan-putusannya. Akibatnya, kinerja pengadilan sering disoroti karena sebagian besar dari putusan-putusan pengadilan masih menunjukkan lebih kental bau formalisme prosedural ketimbang kedekatan pada rasa keadilan warga masyarakat. Oleh sebab itu, sulit dihindari bila semakin hari semakin berkembang rasa tidak percaya masyarakat terhadap institusi pengadilan. Lembaga penyelesaian perkara melalui pengadilan terjadi karena proses pemeriksaan yang berbelit dan formalitis. Oleh karena itu, tidak heran jika para pelaku bisnis sejak awal sudah bersiap-siap dan bersepakat di dalam kontrak mereka apabila terjadi perselisihan akan diselesaikan melalui forum di luar pengadilan negeri. Adapun faktor yang membedakan adalah pengadilan mengedepankan metode pertentangan, sehingga para pihak yang bertikai bertarung satu sama lain dengan hasil akhir yang kuat yang akan menang. Sedangkan arbitrase lebih mengutamakan itikat baik, non-konfrontatif, serta lebih kooperatif. Langsung saja masuk di pembahasannya. Pengertian arbitrase. Lembaga arbitrase merupakan salah satu metode penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang juga biasa disebut sebagai pengadilan wasit, sehingga para arbiter dalam peradilan arbitrase berfungsi layaknya wasit dalam suatu pertandingan.
Arbitrase biasa dilakukan oleh para pengusaha nasional maupun internasional sebagai suatu cara perdamaian memecahkan ketidaksepahaman pihak-pihak di bidang kegiatan komersial. Bidang komersial tersebut meliputi transaksi untuk ekspor-impor makanan, perjanjian distribusi, perbankan, asuransi, pengangkut penumpang, pesawat udara, kapal laut, konsesi, perusahaan joint venture, dan lain-lain. Bahkan dalam perkembangan selanjutnya ternyata tata cara penyelesaian cara damai seperti arbitrase banyak dimanfaatkan juga di bidang-bidang sengketa tentang franchising, penerbangan, telekomunikasi internasional, dan penggunaan ruang angkasa komersial. Bahkan ada yang mengendalikan agar ditetapkan juga dalam pelanggaran terhadap keamanan lingkungan. Pada dasarnya yang menjadi kekuatan hukum arbitrase sendiri terdapat di PS.651 Reglemen Acara Perdata dan PS.377 Reglemen Indonesia yang diperbaharui, dan Pasal 705 Reglemen Acara untuk Daerah Luar Jawa dan Madura, dan juga KUHA Perdata. Sebenarnya selain arbitrase ada 4, yaitu yang pertama mediasi atau negosiasi, 2 badan pemutus administrasi, ketiga ombudsman, keempat internal tribunal. Tetapi arbitrase merupakan institusi penyelesaian sengketa alternatif yang paling populer dan paling luas digunakan orang dibandingkan dengan institusi penyelesaian sengketa alternatif lainnya. Hal tersebut disebabkan banyaknya kelebihan yang dimiliki oleh institusi arbitrase ini. Kelebihan-kelebihan itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, dijamin kerahasiaan sengketa para pihak. Kedua, dapat dihindari kelembatan yang diakibatkan karena hal prosedural dan administratif. Ketiga, para pihak dapat memilih arbiter yang menurut keyakinannya mempunyai pengetahuan, pengalaman, serta latar belakang yang cukup mengenai masalah yang disengketakan, jujur dan adil. Keempat, para pihak dapat menentukan pilihan hukum untuk menyelesaikan masalahnya serta proses dan tempat penyelenggaraan arbitrase. Kelima, putusan arbiter merupakan putusan yang mengikat para pihak dan dengan melalui tata cara atau prosedur sederhana saja ataupun langsung dapat dilaksanakan. Keenam, keputusan arbitrase umumnya final dan binding atau tanpa harus naik banding atau kasai. Ketujuh, proses arbitrase lebih mudah dimengerti oleh masyarakat luas. Yang kedelapan, hukum terhadap prosedur dan pembuktian lebih rileks. Sebagaimana dikatakan dalam penjelasan pasal 56 ayat 1 Undang-Undang Arbitrase, ditentukan bahwa pada dasarnya para pihak dapat mengadakan perjanjian untuk menentukan bahwa arbiter dalam memutus perkara wajib berdasarkan ketentuan hukum atau sesuai dengan rasa keadilan dan kepatutan. Sedangkan mengenai sifatnya, baik yang didasarkan pada ketentuan hukum maupun berdasarkan keadilan dan kepatutan, tentu saja dapat bersifat menghukum. Hal ini tampak dalam Peraturan Prosedur BANI atau Badan Arbitrase Nasional Indonesia yang berlaku efektif tanggal 1 Maret 2003, di mana dalam pasal 39 Peraturan Prosedur tersebut ditemukan dalam kalimat
Biaya-biaya eksekusi putusan ditanggung oleh pihak yang kalah dan lalai untuk memenuhi ketentuan-ketentuan dalam putusan. Putusan arbitrase atau majelis arbitrase dapat dieksekusi melalui pengadilan negeri sebagaimana ketentuan pasal 67 ayat 1 Undang-Undang Arbitrase sebagaimana asas yang berlaku dalam hukum acara perdata. Maka hanya putusan yang bersifat menghukum sajalah yang dapat dipaksakan pelaksanaannya oleh pengadilan, baik itu melalui mekanisme sita eksekusi, sita lelang, sita penggosongan, dan sita lain-lainnya. Di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, eksekusi atau pelaksanaan putusan arbitrase dibagi dalam dua bagian. Bagian pertama tentang eksekusi terhadap putusan arbitrase nasional dalam pasal 59 sampai dengan pasal 64. Bagian kedua tentang pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional yang diatur dalam pasal 65 sampai dengan pasal 69. Namun, untuk kedua putusan baik nasional maupun internasional berlaku ketentuan universal bahwa putusan arbitrase adalah final dan mengikat para pihak, tidak dapat dibanding maupun kasasi seperti yang diatur dalam pasal 60 Undang-Undang Arbitrase. Tetapi putusan arbitrase hanya mempunyai kekuatan eksekutorial setelah memperoleh izin atau perintah untuk dieksekusi dari pengadilan. Selanjutnya, mengenai acara yang berlaku di hadapan majelis arbitrase diatur dalam bab 4 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang alternatif penyelesaian sengketa dan arbitrase, mulai pasal 27 sampai 58, yang secara garis besarnya adalah sebagai berikut, bahwa pada prinsipnya semua pemeriksaan sengketa oleh arbiter atau majelis arbitrase dilakukan secara tertutup dengan menggunakan bahasa Indonesia, kecuali atas persetujuan arbiter atau majelis arbitrase para dapat memilih bahasa lain yang digunakan. Permohonan diajukan oleh pemohon sendiri atau melalui kuasa hukumnya secara tertulis dengan melampirkan perjanjian yang bersangkutan yang memuat klausula arbitrase dalam bahasa Indonesia. Permohonan tersebut dikirim kepada termohon disertai permintaan agar dalam waktu 14 hari termohon memberi jawaban atau tanggapannya. Pasal 39. Pihak pemohon sekaligus mengajukan tentang pilihan arbiternya secara tertulis, dan pihak arbiter yang bersangkutan memberi pernyataan menerima atau menolak. Demikian juga pihak termohon bersamaan dengan jawabannya, ia pun harus mengajukan arbiter pilihannya. Pada prinsipnya hanya perjanjian yang mensyaratkan adanya klausula arbitrase saja yang dapat diselesaikan melalui arbitrase, baik itu arbitrase ad hoc ataupun lembaga arbitrase seperti Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau BANI. Ada dua macam klausula arbitrase sehingga suatu sengketa perdata dapat diselesaikan melalui peradilan arbitrase, yaitu yang pertama dengan dicantumkan klausul dalam perjanjian pokok yang berisi bahwa penyelesaian sengketa yang mungkin timbul dari
pada perjanjian itu akan diselesaikan dengan peradilan arbitrase pada pasal 1 ayat 1 3 Undang-Undang Arbitrase, ataupun bisa juga disebut dengan pactum de compromittenco. Kedua, dengan suatu perjanjian tersendiri di luar perjanjian pokok. Perjanjian itu dibuat secara khusus bila setelah timbul sengketa dalam melaksanakan perjanjian pokok. Surat perjanjian semacam ini disebut akta kompromis. Pasal 2 Undang-Undang Arbitrase. Dengan adanya klausula tersebut, maka akan meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa ke pengadilan negeri, dan pengadilan negeri wajib menolak atau tidak campur tangan dalam penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecuali yang ditetapkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Kesimpulan. Yang pertama, prosedur berbicara dari lembaga arbitrase yang tidak rumit dan bertele-tele serta memudahkan para pihak yang bersengketa menjadi salah satu alasan bagi para pengusaha baik nasional maupun internasional untuk lebih memilih lembaga ini daripada lembaga peradilan umum maupun alternatif penyelesaian sengketa lainnya di luar pengadilan. Kedua, putusan daripada lembaga arbitrase adalah final dan mengikat para pihak